Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Mika yang bosan kali ini melihat drama Korea. Kebetulan adegan yang ia lihat cukup membuatnya canggung. Mau ia ganti, keburu Ferdinando datang. "Lihat apa?" tanya Ferdinand kemudian duduk di tepi ranjang. Mata Ferdinand lantas melihat ke layar TV. Mika buru-buru meraih remote, tapi malah susah dipindah. Dan terlanjur Ferdinand melihat. Karena panik, Mika langsung saja turun dari ranjang. Ia mencabut kabel TV-nya. Ferdinand hanya garuk-garuk kepala. Sepertinya ia harus memblokir akses internet di rumah itu. "Jangan lihat begituan lagi ya," ucap Ferdinand kemudian mengusap rambut Mikaela. "Memang kenapa? Gak bagus, bikin otak ngeres." Mika mengatupkan bibir, malu juga ketahuan sang paman. "Mau tidur lagi apa makan? Om lapar." Ferdinand mencoba mengalihkan perhatian agar tidak ada canggung di antara mereka. "Makan, Mika juga lapar," jawab Mika cepat kemudian keluar duluan. Mika menghela nafas lega ketika sudah keluar dari kamarnya, disusul pamannya di belakang. Mika langsung ke dapur, minta disiapkan makan sama Bibi. "Nona mau makan apa? Menu biasa atau daun-daunan seperti menu diet biasanya?" "Mau spaghetti, Bi, yang banyak kejunya." "Baik, Non." Mika setengah berlari menghampiri Ferdinand, mau menanyakan makan apa. Ferdinand malah asik telepon. "Ya, baik, saya akan segera datang," ucap Ferdinand di telepon dan terdengar jelas oleh Mikaela. Ferdinand berbalik kemudian memegang pundak Mika. "Mika, Om pergi sekarang. Ada sesuatu yang harus Om kerjakan." Ferdinand langsung bergegas, tidak melihat mata Mikaela yang mulai berkaca-kaca. Sesaat kemudian, "Non, spaghetti sudah siap." Bibi mencari Mikaela di kamar, tapi Mika malah tidur. Alhasil spaghetti pun mubazir. Padahal Mika tidak tidur. Ia bersembunyi di balik selimut, menangis karena Ferdinand terlalu sibuk. Marah pada sang paman, Mikaela kemudian menghubungi teman satu SMA yang sudah lama suka dengannya, tapi Mika sama sekali tidak tertarik. "Boy, jemput gue tunggu di depan rumah sekarang," ucap Mikaela di telepon. Boy jelas senang. Pria itu memacu mobil sport miliknya menuju kediaman Hartanto yang megah tersebut. 1 jam kemudian, Mika sudah memakai tank top, celana pendek di atas lutut, tidak lupa jaket untuk menutupi tampilan dalamnya. Gadis itu kemudian mengambil tas dan memakai sepatu boots warna hitam. "Non, Nona mau kemana?" Bibi sangat panik karena tahu-tahu Mika sudah siap untuk keluar. "Mika mau tugas kelompok, tuh teman sekolah Mika sudah jemput." "Bukannya Non sudah tidak sekolah di sana lagi?" Mika panik. Gadis itu langsung lari menerobos penjagaan. "Nona!" Penjaga akan memegangi tangan Mika, tapi Mika langsung mengeluarkan gunting dari dalam tasnya. "Siapa yang mendekat? Awas, Mika bisa pakai ini dan kalian akan tahu akibatnya." Mika tidak mengancam melukai penjaga, tapi melukai dirinya sendiri, membuat penjaga langsung mundur dan menghubungi pawang Mika tersebut, Ferdinand. "Jalan, Boy." Boy yang sempat panik langsung tancap gas. Ia terkejut kenapa Mikaela harus seperti itu hanya untuk keluar rumah. "Mika, itu tadi apa?" "Bukan apa-apa, tambah kecepatan," ucapnya. Ketika rumah sudah tidak terasa nyaman, Mika pun memilih kabur. Ia mencari sesuatu yang tidak ia dapatkan di dalam rumahnya. Mika kembali bertemu dengan teman-teman satu grupnya. Sampai malam, ia mulai menggila. Mika yang kecewa dengan Ferdinando lantas minum bersama teman-temannya. Dasar teman minim akhlak. Mika malah diberikan minuman yang sangat kuat hingga sampai lepas kendali.
Dia yang kini hanya memakai tank top, celana sangat pendek, menari dengan bantuan tiang yang ada dalam ruangan, membuat semua orang menaruh perhatian padanya. Semua bersorak padanya, membuat Mika semakin hanyut. Gadis yang selalu butuh perhatian itu mulai beraksi berani. Mungkin pengaruh minuman membuat rasa malunya hilang, pergi entah kemana, sampai Boy dan yang lain berani merabanya. Mika hanya diam, ia terus menari seperti kehilangan arah. Buk! Boy yang semula mendesak Mika merapatkan tubuh mereka, menari bersama, menikmati irama yang menghentak. Ia langsung terjengkal ketika seorang pria memberikan hantaman yang cukup kuat pada tubuhnya. Brengsek! Boy tidak terima. Ia dan teman-temannya berbalik menghajar sosok tersebut. Mereka semua baku hantam. Suasana tidak terkendali sampai pihak keamanan kerepotan. Ditambah lagi kedatangan pria-pria berseragam hitam yang langsung melumpuhkan pemuda-pemuda yang main keroyokan tersebut. Keributan besar terjadi di sebuah klub. Mika menyeret banyak orang dalam masalah hanya karena haus kasih sayang. Gadis itu membuat nama besar keluarganya tercemar. Beruntung baginya, sang paman datang di saat yang tepat sebelum gadis itu mendapatkan malu yang sebesar-besarnya. Para pengawal yang dibawa Ferdinand merampas semua ponsel yang ada dalam ruangan tersebut. Mereka semua menghapus rekaman yang sudah terlanjur mereka rekam. Boy dan teman-temannya kini harus rela dibawa ke kantor polisi. Sedangkan Ferdinand, ia membawa pulang gadis kecilnya yang sedang mabuk parah. Selama di dalam mobil, Mika terlalu banyak tingkah hingga Ferdinand mengikat tangan gadis tersebut. "Om, sakit," ucapnya dengan memelas. Billy merasa kasihan, tapi saat melihat sorot mata Ferdinand yang marah, ia tidak berani menoleh ke belakang. Ferdinand sendiri telah melepaskan jasnya yang lusuh akibat dihajar secara keroyokan oleh teman-teman Mikaela. Untung dia bisa mengimbangi, meskipun mendapat sedikit luka pukul di sebagian tubuhnya. Sesampainya di rumah kediaman Hartanto, Ferdinand memperketat penjagaan. Mikaela benar-benar tidak boleh keluar dari sana sekarang sampai waktu yang tidak bisa dipastikan. Ia mengurung Mika sampai anak itu menyesali perbuatannya. Kamar Mikaela. Ferdinand meletakkan Mika di atas ranjang, kemudian melepaskan sepatu milik Mikaela. Gadis itu masih saja berontak dan hampir saja menendang Ferdinand. Untung pria itu refleksnya bagus sehingga bisa menghindar. Ada apa dengan anak ini? Ferdinand sampai tidak bisa berkomentar. Mengapa sulit sekali menjaga keponakannya ini? Mika sulit diatur, banyak menguras kesabaran pria tersebut. "Mika!" sentak Ferdinand saat melihat Mika malah melepaskan celana pendek yang ia kenakan. "Apa sih, Om?" sentak Mika balik. Gadis itu meninggalkan celana pendeknya, kemudian ke kamar mandi sambil sempoyongan. Benar-benar ujian bagi lelaki seperti Ferdinand. Pria itu takut Mika terpeleset atau kenapa-kenapa. Akhirnya menunggu di depan pintu. Lama sekali tidak keluar, membuat Ferdinand gelisah. "Mika, Mika, buka pintunya!" Sesaat kemudian terdengar gemericik air. Sedikit lega, setidaknya Mika mungkin tidak apa-apa. 10 menit kemudian, Ferdinand mondar-mandir, tidak tahan. Akhirnya ia membuka pintu kamar mandi dengan kunci cadangan. Klek, astaga, Mika! Ferdinand langsung mengangkat tubuh Mika yang basah kuyup dari dalam batap. "Kenapa diangkat? Mika mau mandi!" teriaknya dengan kaki yang menendang-nendang. Ferdinand jadi jengkel sendiri. Pria itu kemudian mendudukkan Mika di tepi ranjang, kemudian mengambil bed cover. Ia selimuti tubuh Mika yang transparan tersebut dengan kain yang super tebal itu. "Sadar, Mika!"
Ferdinand menepuk pipi Mikaela lembut. Tidak mungkin menyakiti gadis tersebut. Gak usah peduli sama Mika. Sana, Om urus perusahaan itu. Sana, urus apa-apa yang lebih penting dari Mika, teriak Mika. Ferdinand menarik nafas dalam-dalam. Ia mengusap wajahnya dengan kasar. Mika, Om lakuin semua ini demi masa depan kamu. Ini semua demi kamu. Mikaela menggeleng keras. Bukan, itu demi Om sendiri, bukan demi Mika. Mika menatap Ferdinand dengan tatapan benci. Air yang mengguyur tubuhnya mungkin sedikit membuat gadis itu tersadar, meskipun tidak sadar sepenuhnya. Setidaknya dia tahu apa yang dia katakan saat ini. Ferdinand hanya bisa berkacak pinggang, membuat napas kesal. Entah harus bagaimana agar Mika paham bahwa semua yang ia lakukan semata-mata hanya untuk masa depan Mikaela seorang. Kamu mabuk, Om tidak bisa bicara dengan orang mabuk. Ferdinand memilih pergi, meninggalkan Mikaela. Mikaela menjerit keras, membuat hati Ferdinand teriris. Hentikan, Mika. Ferdinand kemudian mendekap Mika dalam pelukannya. Jangan seperti ini lagi, Om mohon. Mika yang sedang kalut, ia pun meracau, memaki Ferdinand, mengeluarkan semua kemarahan selama ini ia memukuli pamannya tersebut. Mika, maafin Om sayang. Ferdinand mengusap punggung Mika, tapi gadis itu mendorong keras, membuat Ferdinand mundur. Om gak pernah sayang Mika. Om hanya peduli sama diri Om sendiri. Om gak pernah sayang Mika, teriak Mika dengan air mata yang sudah mengalir deras. Ferdinand mengepalkan tangan. Ia selalu tidak bisa melihat keponakannya itu menangis. Maafkan Om Mika, maafkan Om. Ferdinand mengangkat wajah Mikaela. Om Ferdinand sayang Mikaela, sangat sayang, ucap Ferdinand dengan suara bergetar. Mika mendingan perlahan, masih menangis sesegukan. Keduanya saling menatap sangat lama, hingga sampai akhirnya Mikaela semakin mengangkat dagunya. Cup,